memperluas cakupan vaksinasi telah banyak tersedia pos vaksinasi. Untuk yang di Taipei akan diperpanjang hingga 21 Desember. Jumlah PMA di Kabupaten Yunlin tercatat lebih dari 2.000 orang dan tanggal 15 Desember telah terbentuk posko vaksinasi di Silo, Elun, dan Lumpei. Untuk hari pertama mampu menarik minat 200-300an PMA yang datang vaksin. 都没有打。今天怎么知道过来？怎么会知道？有人呢讲啊。 可能是在农田嘛，搬运一些或者种植，等于说比较出众劳力的工作，所以西洛国菜场邻近的这样几个乡镇，应该是这样的移工会比较多。以为他们不敢出来，结果呢，让我们出乎意料之外了。但是我们希望提供服务好，防疫无死角。 Pusat Kesehatan Silo menjelaskan jika program vaksinasi gratis kali ini adalah jenis Moderna. Awalnya hanya diperkirakan ada 10-an PMA saja. Kini pemerintah tidak melakukan pelaporan, pemeriksaan, pemungutan biaya atau pembatasan bagi warga asing yang telah habis masa izin tinggalnya. Selama program khusus ini dijalankan, asalkan mendatangi pos vaksinasi yang ditunjuk, tidak akan ada pemeriksaan. Kabupaten Yunlin memprediksi ada sebanyak 2.000-an PMA yang memiliki kebutuhan vaksinasi. Tahap awal dibentuk pos vaksinasi di Silo, Elun, dan Lumpei. Hal ini mempertimbangkan jika di kawasan pertanian musiman ini, para PMA dapat turut divaksin. Sembari melihat perkembangan 3 hari ke depan, maka akan dilihat kebutuhan di hari kemudian. Dan bersama dengan instansi pertanian, ketenagakerjaan, dan pemuda, mendiskusikan jumlah dan lokasi pos vaksinasi ke depannya. Toko bunga penuh dengan tanaman khas Tuba terlihat penuh dengan suasana Natal. Namun karena dipengaruhi naiknya harga material, maka turut membuat harga kembang hiasan ikut naik. Ditambah dengan kondisi pandemi, petani khawatir jumlah penjualan dan produksi menurun. Persediaan stok di tenan juga tidak mencukupi permintaan. Tahun lalu, harga satu pot khas Tuba adalah $120. Tahun ini menjadi $150. Harga bunga anggrek yang menjadi favorit masyarakat Taiwan juga terdampak pandemi dan alami kenaikan. Sementara harga kembang hiasan musiman mungkin naik lagi pada saat perayaan Imlek tahun depan. Namun kenaikan harga bahan material tidak saja untuk kembang hiasan. Setelah makanan siap saji McDonald dan KFC menaikkan harganya, restoran waralaba Pizza Hut juga tidak mampu membendung kenaikan harga bahan pokok dan biaya pengiriman internasional. Tanggal 14 Desember mengumumkan kenaikan sebagian harga jual, termasuk 7 jenis sajian klasik naik $20 hingga $30, 6 sajian perorangan naik $6 hingga $10, sajian kombinasi naik $50. Secara umumnya rata-rata alami kenaikan 3,1%. Di atas panggung terlihat pemberian sertifikat kepada pelaku usaha. Program sertifikasi wisata ramah muslim yang diusung perdana oleh Kota Taipei tahun 2019, awalnya tercatat ada 41 hotel. Tahun ini bertambah lagi 7 lokasi wisata dan 7 hotel. Dan ada satu-satunya losmen yang mendapatkan sertifikat ramah muslim. Juli tahun ini, Mastercard Christian Rating meluncurkan Global Muslim Travel Index atau GMTI 2021. Taiwan berhasil bertengger di posisi kedua di dunia bersama dengan Inggris sebagai negara di luar keanggotaan Organisasi Negara Islam. Banyak Muslim yang telah tinggal di Taiwan beberapa tahun turut berbagi kisah suka akan kota Taipei. 最喜欢是去阳明山，在那边在那个visitor center， 他们也有那个祈祷室，有祈祷室了，我很感动。Being a Muslim in Taipei, for me, Taipei is very aggressive in promoting Muslim city. Di hotel yang mendapatkan sertifikat akan tersedia ruang musola, toilet yang memiliki sarana pembersih. Saat ini Taiwan masih belum membuka perbatasan, namun kota Taipei tengah membangun berbagai sarana dan prasarana untuk wisata Muslim guna mempercepat promosi mengundang wisatawan Muslim internasional. Guncangan di depan kamera terlihat jelas. Tak lama kemudian video terlihat kabur dan lensa kamera pun jatuh. Timur Indonesia tanggal 14 Desember terjadi gempa berkekuatan 7,5 skala Richter di Flores yang dapat dirasakan langsung oleh warga setempat. Instansi pemerintah setempat juga segera mengeluarkan peringatan tsunami. Sementara di rumah sakit ini juga terlihat banyak orang yang melarikan diri keluar gedung. Saat terjadi gempa, banyak warga yang berhamburan keluar. Di jalanan juga terlihat banyak orang yang tengah berlari. Tidak sedikit orang yang masih terlihat ketakutan. Merujuk data dari BMKG Indonesia, 14 Desember pukul 10.20 pagi, terjadi gempa berskala 7,5 skala Richter. Selang 1 detik kemudian terjadi gempa susulan berskala 7,4 skala Richter. Pusat gempa ada di timur Indonesia, di bagian laut bagian utara Maumere, Flores. Usai gempa, banyak warga yang melarikan diri keluar, mengacaukan kondisi lalu lintas. Namun selang 2 jam kemudian, semuanya kembali berjalan normal. Dan gempa kali ini menyebabkan 7 orang terluka dan 300-an bangunan rusak.